Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tasikmalaya, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 1 Tasikmalaya, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Tasikmalaya dan rekan saya pemateri hebat Bapak Haji Sutrisno MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa bertemu dan berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas untuk guru pendidikan guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'innya dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk melancarkan kegiatan kita siang hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Erli selaku Wakasek Kurikulum. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakasek Administrasi Kurikulum, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Tasikmalaya, serta narasumber luar biasa kita yang telah berada di tengah-tengah kita, CGP hebat Pak Sutrisno, Pak Haji Sutrisno, CGP Angkatan 11 Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah saya manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul, insya Allah untuk kita niatkan untuk mencari ilmu ya. Semoga langkah kita menjadi amal salih. Amin ya rabbal alamin. Kita semua berkumpul dalam kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu materi yang diikuti oleh atau telah didapatkan oleh rekan kita Pak Haji Sutrisno yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Tasikmalaya. Bapak Ibu, rekan-rekan guru sekalian, bagi SMA 1 ini adalah bukan yang pertama ya. Alhamdulillah sejak awal pendidikan guru penggerak ada di Kota Tasikmalaya, sejak angkatan 2 waktu itu yang perdana di Kota Tasik itu angkatan 2, kita sudah meluluskan 3 guru penggerak. Kemudian di angkatan 8 ya, di angkatan 8 5 orang. Jadi saat ini kita sudah memiliki 8 guru penggerak. Dan sekarang yang sedang ongoing adalah Pak Haji Sutrisno yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Tentu hal ini sesuatu hal yang sangat positif. Salah satu tuntutan di pendidikan guru penggerak adalah harus meluaskan apa yang sudah didapat gitu, menyebarluaskan, mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat gitu ya. Dan alhamdulillah karena kita sudah beberapa kali
melakukan kegiatan ini bukan hal yang baru begitu. Maka sangat beruntung teman-teman yang hari ini diundang oleh sekolah, oleh Pak Haji Sutrisno dalam hal ini untuk mengikuti kegiatan ini, karena teman-teman memiliki kesempatan untuk belajar apa yang telah sebelumnya kami pelajari begitu. Alhamdulillah hampir semua guru sudah mendapatkan materi ini mengenai budaya positif yang tentunya akan sangat berguna bermanfaat untuk kita nanti implementasikan di kelas, di sekolah begitu, sehingga nanti di sekolah kita di SMA 1 bisa terbentuk sebuah komunitas, sebuah sekolah yang tentu segala sesuatunya memiliki budaya positif begitu. Bukan hanya skup kecil di kelas kita, Bapak Ibu guru tentu sudah biasa melakukan berbagai hal yang positif, tapi kalau di setiap kelas sudah kita bisa budayakan hal-hal yang positif, maka semua nanti akan berimbas ke seluruh ke seluruh siswa dan seluruh warga sekolah. Tentu dalam kesempatan ini saya mewakili kepala sekolah yang saat ini beliau tidak bisa hadir secara pribadi. Mohon maaf Pak Haji Sutrisno, Bapak Kepala, dalam kesempatan ini tidak bisa mengikuti kegiatan ini, tidak bisa menemani Bapak Ibu karena beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau mengamanatkan kepada saya untuk memberikan sambutan gitu. Kami sebagai lembaga tentu sangat menyambut baik kegiatan ini dan memfasilitasi sekemampuan sekolah agar kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang positif begitu ya. SMA 1 selama ini terus-menerus memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk terus belajar gitu. Kita menginginkan budaya belajar bukan hanya berlaku untuk murid begitu, tetapi untuk seluruh guru. Bukan hanya belajar secara formal, tetapi juga belajar kepada siapapun begitu. Kepada siapapun kita terus belajar, bahkan kepada murid, kepada lingkungan sekitar kita juga terus belajar. Saya meyakini satu hal bahwa ketika seorang guru berhenti belajar, sesungguhnya dia telah berhenti menjadi seorang guru begitu. When the teacher stops learning, he stops become a teacher gitu. Jadi kita harus terus belajar karena sesungguhnya pembelajaran itu sepanjang hayat begitu kan, dan ilmu itu terus berkembang. Ilmu itu tidak tidak statis, terus dinamis ya Bu, berkembang, setiap saat akan muncul ilmu-ilmu baru begitu. Maka mari kita buka mindset kita harus memiliki mindset yang terbuka, open minded begitu, jangan sampai growth mindset, bukan hanya fixed mindset yang hanya segitu-segitunya begitu, tidak bisa berkembang. Semoga dengan berkembang ini kesempatan kita juga semakin berkembang begitu. Kita juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk berbagi begitu. Jika Bapak Ibu guru mendapatkan hal yang baru di tempat lain begitu atau di kesempatan lain, kami memberi fasilitas untuk Bapak Ibu guru bisa berbagi praktik baik, dan itu alhamdulillah kultur itu, budaya itu terus kita kembangkan. Beberapa rekan guru yang telah mengikuti pelatihan, BIMTEK, atau workshop dan lain sebagainya diminta untuk melakukan diseminasi. Maka dalam kesempatan ini ketika Pak Haji Sutrisno memiliki ilmu yang luar biasa hebat tentang bagaimana pengembangan budaya positif ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentu kami sangat menyambut baik gitu ya. Mari sama-sama kita simak gitu arahan diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Haji Sutrisno. Semoga teman-teman kita semua bisa mendapatkan hal-hal yang positif dan bisa kita implementasikan di kelas masing-masing. Paling sedikit itu ya, paling sedikitnya adalah di skup kelas kita masing-masing. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi. Selamat kepada Pak Haji Sutrisno yang saat ini masih terus berjuang di CGP-nya ya. Kita doakan bersama, semoga beliau senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran di dalam mengikuti program ini yang tentu tidak mudah. Bu Naning ya, Bu Naning, Bu Aning ini sudah merasakan
bagaimana kita berdarah-darahnya begitu ya mengikuti kegiatan ini. Kurang tidur itu sudah hal yang sangat biasa. Kayaknya tidur 4 jam itu sebuah kemewahan ya dalam satu malam gitu ya. Alhamdulillah. Semoga sehat Kang Trisno dan bisa segera menuntaskan dan bisa mendapatkan gelar guru penggerak gitu ya, beres guru penggeraknya. Dan semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman, terutama rekan-rekan guru yang baru beberapa bulan di SMA 1 menjadi warga SMA 1 untuk terus belajar, dan ketika ada kesempatan untuk mengikuti program CGP, ayo bismillah gitu ya, pasti bisa. Itu saja, sekali lagi selamat mengikuti diseminasi, semoga memberi manfaat yang luar biasa. Selamat Kang Trisno, selamat teman-teman semua, mari kita ikuti dan mudah-mudahan ya sekali lagi kita semua bisa menyerap apapun yang disampaikan oleh Pak Haji Sutrisno. Itu saja barangkali, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah fatul qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Hajah Erli yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah menyampaikan arahan dan sambutan untuk pelaksanaan diseminasi aksi nyata budaya positif dari program pendidikan guru penggerak yang sedang ditempuh oleh Bapak Haji Sutrisno. Selanjutnya adalah pasti di samping saya sudah berdebar-debar gitu ya Bapak Ibu, karena mau presentasi. Mari kita simak bersama paparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Haji Sutrisno MPD. Kepada Bapak disilahkan. Bapak Ibu ini karena MC merangkap moderator ya, jadi nanti tiktokan aja gitu ya, nggak apa-apa ini. Iya, nggak apa-apa. Maka Pak Kapayun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Hajah Erli sebagai Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang alhamdulillah bisa berkenan hadir bersama kita, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Naning Marliani SSI MPD yang pada kesempatan ini bertindak sebagai moderator pada kesempatan sosialisasi atau diseminasi tentang budaya positif yang tentunya atau ini merupakan acara saya secara pribadi ya, dalam hal ini adalah sebagai calon guru penggerak, dan juga tentunya adalah yang sangat saya banggakan dan tentunya sangat saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa pada Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Tasikmalaya
yang pada kesempatan hari ini atau pada kesempatan ini bisa menghadiri undangan saya untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita melakukan diskusi. Pada kesempatan ini kita sharing ilmu ya. Kita bukan, dalam hal ini saya bukan menggurui ya Bapak Ibu semua, tapi kita mencoba untuk sharing, untuk berbagi ilmu, karena tentunya sampaikanlah ya ilmu itu walaupun hanya satu ayat atau mungkin hanya sedikit gitu, karena memang yang saya punya hanya sedikit itu, maka yang saya berikan kepada Bapak Ibu juga hanya sedikit ilmu yang mungkin nanti akan sama-sama kita sharingkan seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan diskusi ya terkait dengan pengembangan budaya positif. Ini sebagai strategi perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Tetapi tentunya sebelum diskusi ini dimulai, kita akan ada kesepakatan diskusi terlebih dahulu. Yang pertama tentunya kita melakukan diskusi ini serius tapi santai gitu ya. Yang kedua tentunya semua peserta berhak untuk menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan ya nanti. Terus juga semua peserta saling menghargai pendapat orang lain, dan juga boleh sambil makan cemilan serta minum minuman yang halal. Insyaallah halal semua Bapak Ibu yang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Insyaallah halal. Ya, terus juga yang berikutnya adalah diskusi kita insyaallah akan direkam, dan tentunya nanti mohon izin ya pada Bapak semua akan dipublish di YouTube itu seperti itu. Itu mungkin beberapa kesepakatan diskusi kita. Yang berikutnya adalah ya mungkin beberapa materi dari diskusi kita sekarang ini. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Terus juga ada keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Ini mungkin ada kurang lebih 6 materi diskusi pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita ikuti semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan pemantik mungkin Bapak Ibu, nanti tinggal mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya. Ya, mungkin saya sambil berdiri aja ya, Bapak ya. Sambil ini biar agak lebih langsing gitu ya. Walaupun sudah langsing. Ya, mungkin ada pertanyaan pemantik dalam hal ini. Silakan, menurut Bapak Ibu di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Kira-kira nanti Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Terus juga yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ini bisa setuju atau tidak dengan pernyataan seperti itu. Terus yang ketiga, memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, ini bisa atau tidak. Mungkin saya akan bertanya ke Pak Fajar deh ya. Pak Fajar. Ya. Silakan Pak Fajar, mungkin ya pernyataan nomor 1 Pak Fajar gimana Pak? Setuju. Setuju sekali Pak. Setuju ya Pak ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak ya Pak ya. Bapak setuju. Oke.
Ya, mungkin ada alasannya Pak. Jadi harus bukan cuma hukuman tapi yang lebih mendidik dan untuk kebaikan siswanya itu sendiri. Bukan cuma hukuman fisik apalagi. Ya, terima kasih ya. Terus yang berikutnya mungkin pemberian hukuman dengan hal positif ya, seperti membaca atau membersihkan halaman atau mungkin WC dan sebagainya. Itu dapat meningkatkan disiplin sekolah atau disiplin anak dalam hal ini. Kira-kira Ibu Neneng ya, setuju nggak Bu Neneng? Kalau menurut saya setuju juga Pak, karena anak akan tahu di mana kesalahan dan akhirnya dia akan menjadi kebiasaan untuk disiplin di sekolah. Karena punishment itu memang perlu supaya anak-anak tahu letak kesalahannya, karena di sekolah pun ada peraturan positif. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng ya, atas jawabannya. Yang ketiga ya, itu memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, kira-kira Ibu Sarah? Baik Bapak, kalau saya sangat setuju dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mengapa? Karena mungkin anak akan merasa lebih dihargai Pak oleh gurunya itu. Hasil belajar dia sudah lelah-lelah belajar, kemudian diberikan suatu penghargaan oleh gurunya, mungkin itu akan lebih meningkatkan motivasi anak itu di kedepannya. Oh ternyata apa yang saya pelajari dihargai loh oleh guru saya. Seperti itu Pak. Terima kasih dan alhamdulillah dari 3 orang yang tadi menjawab pertanyaan tadi itu semuanya setuju ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama ya belajar ya terkait dengan pertanyaan atau pematik ini. Maksudnya nanti itu kita sesuai enggak gitu dengan ini. Ya, ini ada tentang disiplin positif ya. Menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser ya, bahwa tapi sebelum ke sana saya ingin mungkin ada ya satu ini. Coba mungkin Ibu Gina ya, coba tangannya dikepalkan Bu. Jadi seolah-olah di tangan Ibu itu ada sesuatu yang sangat pribadi gitu ya. Dalam arti nggak boleh satu orang pun itu tahu gitu ya, tahu apa yang ada di dalam genggaman tangan Ibu gitu ya. Ya pokoknya sampai seapapun ini saking private-nya itu ya, apa yang tangan Ibu. Nah, terus Bu dipegang aja Bu terus ya. Ya. Pak Yosef ya ini ya, gimana caranya Ibu Gina itu kepalan tangan Ibu Gina itu bisa lepas terbuka? Gimana Pak Yosef supaya bisa terbuka? Ya ini kan keras banget itu ya, saking private-nya. Itu gimana tuh caranya supaya bisa lepas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mungkin ya seseorang itu pasti bakal terbuka apabila beliau ini bisa nyaman dengan seseorang. Jadi menurut saya itu ada pendekatan terlebih dahulu. Ya, setelah ada pendekatan nanti bagaimana kita dengan beliau itu bisa merasa nyaman. Ya, setelah merasa nyaman nanti anak tersebut atau Ibu Gina tersebut itu bisa terbuka apa yang menjadi privasi beliau itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada satu lagi ya. Kira-kira gimana nih caranya? Ya tadi kan dengan itu ya Pak ya. Maksudnya
dirayu gitu ya, kata dan sebagainya. Atau mungkin ada yang Pak Fajar dipaksa gitu. Dikasih jalan. Ya, dipaksa diiming-iming apa sehingga bisa ini. Ya, gimana Ibu Gina? Kira-kira dengan seperti itu bisa terbuka nggak genggaman Ibu? Genggaman tangan Ibu? Maksudnya itu saking privasi banget itu ya. Kira-kira pernyataan Pak Yosef gimana? Kalau menurut saya ya Pak, kalau misalkan hanya dari pendekatan saja, karena ini hal yang sangat privasi, pasti tentunya tidak langsung memberikan isi tangan saya di sini. Tapi selain dari pendekatan saja, bagaimana cara membuat saya itu mau untuk membuka itu terlebih dahulu gitu. Jadi meskipun didekati, tapi karena itu saya tidak akan membukanya. Tapi yang pertama harus saya lakukan adalah membuat saya mau untuk membuka itu. Jadi seperti tanpa itu supaya saya Begitu Pak Yosef ya. Ya, jadi intinya di situ Bu Gina ini bisa melepaskan genggamannya itu ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi gitu ya. Jadi kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Nah, kalau kita lihat di sini ya bahwa kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi Pak Yosef itu tadi nggak bisa mengontrol orang lain, Pak. Jadi hanya Anda lah yang bisa mengontrol Anda sendiri. Jadi hanya Bu Gina yang bisa mengontrol emosinya, ya. Toh nanti juga akan lepas sendiri Pak Yosef ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, misalkan kebahagiaan atau apa, nanti kita bisa lihat di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Ini nanti bisa diinginkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin yang berikutnya adalah saya pikir makna disiplin ya, Bapak Ibu sudah bisa ya, saya pikir sudah bisa mendefinisikan secara umum. Ya, kita lihat dalam hal ini adalah semua perilaku itu semua memiliki tujuan. Artinya apa yang dilakukan oleh siswa itu semua itu adalah ada tujuannya. Dia itu memiliki tujuan tentunya. Ya, maka dengan itu kita lihat di sini ada teori motivasi. Ya, ini ada teori motivasi ya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari hukuman. Ya, ini teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, kita lihat apa itu motivasi eksternal ini. Contohnya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu. Jadi siswa ketika akan atau melakukan sesuatu itu atau yang kita suruh, apalagi dengan misalkan diberi hukuman misalkan, maka dia akan melakukan apa yang kita perintah, itu seperti itu. Tetapi tentunya ini adalah motivasi eksternal karena di situ adalah dari luar dirinya, karena dalam bentuk tadi hukuman. Terus juga yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi misalkan ya. Ini ya, tentunya misalkan apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, ini sudah transaksional mungkin dalam hal ini ya. Jadi sudah apa sih yang saya dapatkan? Ya, terus yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Dalam ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini. Jadi tentunya ini adalah tujuan atau motivasi internal. Dalam hal ini adalah datang dari dirinya sendiri. Itu tadi ya, datang dari dirinya sendiri.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan motivasi ya internal ya, motivasi internal ini ya, kita lihat dalam hal ini ya, menurut Ki Hajar Dewantara Dewantara ya di Sunda ya, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, tadi ya dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Ya, ini. Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang ini melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, beberapa dampak ini dari pemberian penghargaan ini menurut Al-Fiqh. Ya, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini tentunya hukuman ini ataupun hukuman dalam penghargaan ya, ini berpengaruh dalam jangka pendek dan juga jangka panjang gitu. Terus juga penghargaan menghukum ya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif ya, terus juga penghargaan akan merusak hubungan. Ya, ini artinya bahwa penghargaan ini sebuah hukuman gitu ya. Terus juga penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, kita mungkin bisa lihat lah ya di sekolah kita dalam hal ini, ketika anak-anak kita misalkan disuruh untuk melakukan sholat berjamaah ya, misalkan terus kita hukum dan sebagainya, ya artinya itu tidak tidak kurang ada efek jerak ya, seperti itu ya. Artinya akan terus dilakukan seperti itu karena memang itu adalah motivasi eksternal ya, karena dalam bentuk hukuman itu seperti itu. Tapi coba kalau misalkan itu datang dari dirinya sendiri, kesadaran siapa sendiri tanpa diperintah pun, maksudnya tanpa ada perintah eksternal, itu dia akan dengan sendirinya, dan itu tentunya akan lebih lama gitu ya, lebih lama. Ya, jadi dihukum oleh penghargaan ini menurunkan kualitas ini. Jadi terus akan menurun ya. Jadi kualitasnya menurun bukan membaik gitu. Jadi semakin hari, misalkan sekarang berat dihukum yang tidak ini, bahkan walaupun misalkan bisa selesai, itu nggak lama gitu ya, itu nggak lama. Artinya mungkin minggu berikutnya akan tambah ini gitu ya. Terus juga penghargaan mematikan kreativitas. Ini. Jadi penghargaan ini akan mematikan kreativitas. Terus juga penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik. Ya, bentuk saya pikir ini bisa dilanjutkan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ini. Jadi dengan kasus-kasus ataupun dengan masalah tadi, ya kita mudah-mudahan bisa selesaikan dengan restitusi ini. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi dalam hal ini
bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Terus juga ada tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan, jadi bukan memaksa, gitu ya, seperti itu. Terus juga restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Dan restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus juga restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini jadi ada 9 ciri restitusi. Ya, nanti kita akan belajar tentang ini restitusi. Nah, yang berikutnya adalah Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, ya, kita sebaiknya adalah membuat keyakinan kelas. Ya, nanti kita bisa, walaupun sudah ada ya peraturan kelas, gitu ya. Nanti kita bisa bedakan apa keyakinan, apa peraturan. Ya, kenapa sekarang ini adalah lebih kepada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ini. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 misalkan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada, ya, untuk mendukung motivasi intrinsik? Ya, ini kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, ini bisa kita lihat peraturan dan juga keyakinan kelas. Yang pertama dalam hal ini, kalau bahasa peraturan itu biasanya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalkan gitu ya. Kalau di perpus misalkan atau di mana, selalu kembalikan buku di tempatnya. Ya, ini. Terus juga dilarang menggunakan mengganggu orang lain, misalkan. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Terus bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu seperti itu. Ya, ini. Jadi bahasanya itu adalah selalu ada larangan-larangan gitu ya. Dilarang itu seperti itu. Ya, biasanya kalau ada tulisan dilarang, itu biasanya tingkat kepenasarannya itu lebih tinggi gitu. Bahkan malah misalkan gini, dilarang mengganggu orang lain. Ya, jadi akhirnya diganggu gitu. Jadi kata dilarangnya itu terlupa, akhirnya nggak ganggu gitu kan, seperti itu. Ini untuk peraturan. Maka dengan keyakinan kelas itu adalah itu dibuat dengan bahasa yang sehingga lebih santun gitu, dalam arti lebih lemes dan sesuatu yang ini. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah merupakan bentuk dari tanggung jawab. Ya, ini ya. Ini pernah saya lakukan di kelas saya di kelas 10-2 ya, untuk melakukan keyakinan kelas ini karena kebetulan ada di kelas saya, di wali kelas saya. Itu seperti itu. Jadi anak-anak kita buatkan dulu kira-kira mau apa dan sebagainya. Awalnya adalah peraturan, Bu, ya, selalu kembalikan buku tempat dan sebagainya, seperti itu ya. Dilarang ini dan sebagainya. Ya, setelah itu kita lebih lemas lagi bahasanya dan sehingga kita akan menghasilkan satu komitmen yang tentunya lebih ini. Misalkan ya tadi tanggung jawab, terus juga dilarang mengganggu orang lain. Ya, ini adalah menghormati orang lain gitu ya. Ya, sehingga yang teringat itu adalah tadi menghormati orang lain gitu. Terus juga menghormati orang lain, itu berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Itu kaitannya dengan keselamatan, menghormati orang lain dan sebagainya. Karena di situ ketika kekerasan dilakukan, yang terjadi adalah kecelakaan, ya.
ya, dan lain sebagainya, maka kata keselamatan ya itu yang yang dimunculkan gitu. Jadi biar orang lain selamat dan sebagainya. Terus juga narkoba ya, maka di situ adalah kaitannya dengan kesehatan. Jadi karena kata kesehatan itu kan banyak ininya gitu kan. Terus juga bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan juga bersabar. Terus gunakan masker, ya ini kesehatan dan juga keselamatan ya. Terus juga jangan berlari di kelas atau koridor, misalkan. Ini adalah juga kaitan dengan keselamatan dan juga keamanan. Ya ini. Ya ini kaitannya dengan kenapa kita harus membuat keyakinan kelas. Ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan ini ya untuk melakukan keyakinan kelas. Karena azan kita stop dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan setelah azan asar. Tentunya mohon maaf Bapak Ibu mengganggu kenyamanan untuk melakukan sholat berjamaah ya, karena tentunya terganggu ya dengan adanya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Jadi dalam hal ini kita sebagai manusia ini tentunya adalah memiliki kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, gitu ya. Ini dengan berbagai keadaan apapun, gitu ya. Dengan berbagai keadaan apapun, tentunya adalah kita ingin bertahan untuk hidup, gitu. Ini adalah sebuah kebutuhan dasar dari manusia. Ini. Terus yang kedua tentunya adalah kasih sayang dan juga rasa ingin diterima gitu atau belonging dalam hal ini. Ya, ini tentunya kasih sayang ini sebuah hal yang fitrah ya. Siapa sih orang yang nggak mau dikasih sayangi gitu ya? Ini pasti semua ingin ya seperti itu. Dan tentunya juga ingin diterima ya di siapapun atau di berbagai kalangan itu seperti itu. Ini. Terus yang ketiga adalah kekuatan ya atau penguasaan, power. Ini, jadi yang ketiga itu power, kekuasaan. Ya artinya bahwa tentunya dengan kekuasaan itu kita bisa melakukan apapun gitu ya. Artinya apa yang ada di dalam mindset kita gitu atau dalam pikiran kita. Ini. Terus juga yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Siapa sih yang nggak mau bebas gitu ya? Ya artinya ketika banyak aturan dan sebagainya, ya itu akan terikat gitu ya. Dan itu nggak mau untuk kita inikan. Maka itu kebutuhan dasarnya adalah ingin bebas. Gitu. Dan yang terakhir adalah fun atau senang. Kayak ini ya. Artinya semua orang itu memiliki atau ingin senang, ingin ini. Ya itu adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia itu. Jadi kalau tadi Bu Gina ya tidak mau membuka gempalan tangannya, itu karena kebutuhan dasar manusia ini belum terpenuhi atau ada yang terganggu dari 5 kebutuhan tadi gitu. Mungkin diantaranya mungkin secara privasi artinya mungkin bukan kasih sayang namanya. Artinya ada yang terganggu dari 5 kebutuhan dasarnya itu sehingga tidak mau diganggu. Ya, ini sebagai posisi kontrol Bapak Ibu mungkin bisa kita dengarkan di sini.
pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.
pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, itu ilustrasi ya. Jadi posisi kontrol guru di situ tadi ada sebagai penghukum, ya mungkin Bapak Ibu tadi bisa saksikan waktu di penghukum itu bagaimana guru tersebut ya. Ini terus juga ada posisi merasa bersalah. Dalam hal ini adalah kalau mungkin bisa dibahasa lainkan itu adalah nyungkun ya Bu ya. Ya itu mungkin posisi merasa bersalah gitu. Jadi disungkun anak teh gitu ya. Nanti ibu nggak bisa ini gimana ibu nanti laporan ke kepala sekolah gitu kan sebagainya. Jadi dikusrukin gitu ya. Terus juga dalam posisi teman tadi yang gimana gitu kan, seperti itu juga sebagai posisi pemantau. Nah, kira-kira dan juga ada posisi manajer seperti itu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi yang paling nyaman untuk anak itu apa Bu, Bapak Ibu? Posisi terakhir. Ya, posisi manajer ya. Ya, posisi manajer. Jadi sepakat semua posisi manajer. Atau dina kurang-kurangnya pun mungkin yang keempat ya. Kalau misalkan manajer hese gitu ya atau susah gitu, mungkin naik sedikit lah. Yang keempat itu yang tadi agak nggak terlalu gimana gitu ya, seperti itu. Ya, itu. Jadi emang di posisi manajer itu kita melibatkan adalah adanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas gitu ya, seperti itu. Kita tentunya adalah tadi kita membuat dulu keyakinan kelas. Ya, ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke berikutnya adalah segitiga restitusi. Bahwa apa itu segitiga restitusi adalah segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi ini, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ya, ini ada tahapannya dari segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas itu ya, tadi ini. Ya, nanti mungkin ada ininya. Ya, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah ini menjadi positif terhadap dirinya. Ini kita kata-kata ataupun juga pertanyaan yang kaitannya dengan menstabilkan identitas. Ya, ini di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi nak. Ya, juga tidak ada manusia yang sempurna. Ya, terus juga Bapak Ibu juga bisa berbuat salah gitu ya, karena Bapak Ibu juga manusia. Juga kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi nanti ke anak-anak. Sudah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, ini adalah kata-kata yang kita sampaikan pada anak-anak kita atau anak didik kita untuk menstabilkan identitas. Jadi biar stabil itu seperti itu. Ya, yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasarnya. Ya, apakah itu power, freedom, love and belonging, atau fun ataupun survival gitu. Jadi tentunya di sini adalah kembali kepada tujuan. Nah, maka dari itu kata-kata guru atau dalam hal ini adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Dalam hal ini adalah kita biar mereka nggak terlalu down gitu ya. Artinya terus di ini tapi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk tapi kenapa kamu nggak melakukannya gitu kan? Ya, dibesarkan hatinya gitu ya. Terus juga kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Terus juga apa yang penting bagi kamu. Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maka kamu belajar dan seterusnya. Tapi mungkin nanti ada ilustrasinya. Terus juga menanyakan keyakinan. Ya, anak untuk melihat kesalahannya. Ya, ini misalkan dengan kata-kata apa nilai yang kita percaya dari kelas atau sekolah atau nilai universal dan sebagainya. Ya mungkin nanti kita bisa ini. Ini mungkin sebuah yang saya pernah lakukan. Lalu Bapak tadi mendengar dari laporan dari guru piket katanya kamu sering kesiangan. Menurut ingatan kamu itu udah berapa kali kesiangan? Kali ya. Sering terlambat itu sesuatu kesalahan atau bukan menurut kamu? Baik ya. Artinya untuk berbuat salah, semua orang itu pernah melakukan hal yang sama, dia pernah melakukan hal kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah dalam hal ini kamu harus belajar dari kesalahan. Kamu harus bisa berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Setuju tidak? Baik ya. Lalu kita cari solusi bersama, oke? Baik ya. Lalu sering datang terlambat itu tentunya ada alasannya. Kenapa kamu? Alasannya apa? Karena sering begadang Pak, sambil main HP, jadi saya bilangkan. Oke. Jadi kamu tahu nggak keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu Pak. Ya. Kira-kira dalam hal ini, ya, kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin ya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Tidak, karena agar saya bisa lebih cepat sekolah, tidak terlambat, dan lebih menghargai waktu Pak. Ya, betul ya. Jadi menghargai waktu itu adalah sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat juga untuk kita. Ya, seperti misalkan kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, itu juga pekerjaan kita tidak menumpuk ya. Setelah itu juga kita bisa melatih rasa kepedulian lain. Ya kan? Saya menyesal Pak, saya sering terlambat, saya mohon maaf Pak. Oke. Ya, oke, lalu ya. Itu adalah sikap yang tentunya sangat baik yang sudah kamu lakukan ya, dengan cara tentunya meminta maaf ya, terus juga menurut kamu apa yang tentunya akan kamu lakukan ini agar tidak terlambat lagi ke sekolah gimana caranya? Agar tidak terlambat ke sekolah. Iya, gitu ya. Baik, lalu kamu sudah menemukan solusinya dan tentunya Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kalian atau orang tua kamu dalam hal ini agar tentunya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik, sekarang
Ya, itu barangkali Bapak Ibu sekalian, apa itu namanya, contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Yang pertama tentunya kita membuat dulu keyakinan kelas ya. Jadi anak di kelasnya kita membuat dulu keyakinan kelas, sehingga itu kita sepakati keyakinan itu. Setelah itu tentunya ketika ada di antara mereka yang melanggar dari keyakinan kelas itu, kita tinggal tanya gitu kan, kita tanya gitu kan, seperti itu, sehingga nanti anak-anak kita bisa mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat itu, seperti itu, sehingga akan ketemu ya solusinya gitu. Sehingga muncul orang Sunda malah lauk cai herang gitu ya. Cai herang laukna benang. Cai herang laukna benang ya. Terus dibais rawasnya. Ya itu mungkin secara ini. Jadi nggak ada masalah lagi seperti itu. Bukan nggak ada masalah lagi, kita akan terus, masalah itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa sharing atau bisa menambah pengalaman ya. Itu mungkin pengalaman yang saya lakukan di kelas saya. Dan itu tadi Galuh ini memang sempat berapa kali kesiangan. Jadi ini juga bukan bukan rekayasa, tapi memang betul-betul ini pernah kesiangan dan saya panggil dan itu seperti itu. Tapi memang sebelumnya tadi membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya itu saya kembalikan ke Ibu Moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Haji Sutrisno yang sudah memaparkan secara luar biasa tentang apa itu disiplin positif dan bagaimana kita bisa mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk pertanyaan termin pertama, saya berikan kesempatan kepada 2 orang dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan, baik itu berupa pertanyaan maupun tanggapan. Monggo. Baik, Bu Sarah silakan Bu Sarah. Soalnya sudah bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait yang tadi Pak, peraturan dan lawan itu apa tadi ya? Dan keyakinan. Kadang saya itu masih bingung ketika pelaksanaannya Pak. Kalau teorinya saya tahu. Kalau peraturan kan kadang kita bisa langsung spesifik ya Pak. Misal bukunya jangan dicoret. Nah, saya mencoba mencari kalimat lain. Nah, bukunya disayang ya. Tapi disayang itu kan nggak spesifik jangan mencoret gitu Pak. Jadi kadang jadi si anak itu aku sayang kok sama bukunya, tapi masih dicoret misalnya kayak gitu Pak. Jadi apakah ada kata-kata lain atau yang lebih halus tapi bisa spesifik terhadap peraturan yang kita inginkan gitu mungkin Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu satu lagi biar mic-nya bergeser ke Ibu Ana tadi yang mau bertanya. Silakan Bu Ana. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya terkait siswa yang sudah dia paham betul gitu ya Pak, konsekuensi yang akan dia dapatkan jika tidak mematuhi peraturan. Dia sebenarnya paham, tapi terkadang bagaimana menyikapi
siswa yang ngeyel gitu Pak. Jadi saya tahu tapi ya saya mau aja kayak gini gitu Pak. Kadang ada siswa yang seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Biar tidak ini dibaca ulang aja dari Bu Syara, pemilihan diksi yang tepat untuk keyakinan. Saya rasa itu Bu Syara kesulitan untuk mengarahkan anak bagaimana nih menghilangkan kata jangan. Jadi biar nggak negatif gitu ya, karena terlalu banyak jangan itu nanti banjir. Karena jangan itu adalah kuah kalau jangan. Telas. Jadi biar nggak tegang ini, soalnya wajahnya kok tegang disuruh nanya ini. Yang kedua, saya sependapat dengan Bu Ana nih. Anak-anak kita itu sebenarnya udah besar ya, tapi mereka itu masih pura-pura gitu ya. Ya maunya itu seperti ini gitu, padahal sudah tahu itu melanggar kesepakatan sekolah yang sudah ditandatangani oleh orang tua. Nah, monggo Pak Haji, saya serahkan kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas beberapa pertanyaan atau juga masukannya. Nanti mungkin kita bisa sharing dengan yang lain ya, untuk menguatkan jawaban-jawaban dari saya. Tentunya adalah mungkin tidak puas karena saya bukan laki-laki pemuas. Ya, oke, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Bu Sarah ya, terkait dengan tadi kata-kata mungkin yang atau ya kata-kata yang lebih lebih halus ya Bu ya. Untuk menghilangkan kata jangan atau tidak boleh dan sebagainya. Karena ketika itu terus kata-kata jangan tidak boleh itu diinginkan ke anak, malah tadi rasa penasaran itu malah lebih ini. Misalkan jangan mencoret-coret tadi ya, coret-coret buku. Malah yang teringat itu adalah bukan jangan ya, tapi malah mencoret bukunya, itu seperti itu. Ya maka dengan itu tentunya ini mungkin yang pernah saya lakukan itu di rumah ya Bu ya. Karena kalau di sekolah saya belum pernah melakukan ini ya, tapi karena ketika saya melakukan membuat keyakinan kelas di sekolah ini relatif kalau di kemarin itu nggak terlontar ada mencoret buku gitu seperti itu. Jadi sehingga tetapi tentunya ini pernah saya lakukan di rumah karena saya itu adalah bahwa buku ini adalah karya manusia bukan gitu kan. Kita memberikan ini ke anak gitu ya. Logika yang memang mungkin masuk gitu. Iya Pak, ini karya orang gitu ya. Dan untuk membuat buku ini mudah apa enggak? Susah atau enggak gitu kan? Susah. Ya artinya kalau kamu coret-coret ini berarti kamu apa yang kamu lakukan? Berarti kamu apa dengan yang membuat buku ini? Saya tidak menghargai karya orang ini atau karya orang lain seperti itu. Ya artinya mungkin dengan bahasa yang lebih yang lebih elegan atau mungkin lebih halus itu ya menghargai karya orang lain seperti itu. Nah coba hargai karya orang lain karena untuk membuat karya itu adalah susah. Kalau tidak percaya kamu membuat karya, apa ya karya yang kamu sudah perbuat atau apa yang sudah kamu lakukan gitu kan untuk sebuah karya itu seperti itu. Dan ketika karya kamu yang begitu susah sudah dibuat, terus kamu karya kamu itu dirobek-robek atau di orang lain, kira-kira perasaan kamu itu akan bagaimana? Itu. Artinya saya pikir tidak hanya kasus seperti itu aja, tetapi kasus yang ketika dengan kata-kata yang ada larangan seperti itu mungkin kita bisa perhalus gitu ya, gitu. Ya, misalkan menghargai karya orang lain dan sebagainya. Atau mungkin lah bisa yang lainnya itu seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan masukan lebih ini. Mungkin Bu Nani bisa memberikan.
Ya kan nggak apa-apa masuk. Saya rasa sepakat dengan Pak Sutrisno. Pemilihan diksi itu memang signifikan ke perkembangan otak anak-anak kita, tidak hanya anak didik kita. Jadi semakin positif kita membangun mental mereka, semakin positif yang keluar dari mereka. Tadi Pak Sutrisno sudah mencontohkan di rumah gitu ya. Kalau saya boleh ngasih share ke Bu Sarah, kita perlu highlight tujuannya apa? Anak tidak boleh coret-coret, gitu ya. Sediakan buku coret-coretnya. Kalau saya begitu, jadi anak waktu sekolah, waktu masih TK, masih SD, coret-coretnya di tembok sebelah sini ya. Atau ini buku coretan, yang ini buku untuk mencatat. Nah, dia kan menggambar di sana, di buku yang coret-coret. Jadi nggak keluar kata jangan dari kitanya, begitu ya. Nah, kalau saya seperti itu dulu, gitu. Jadi saya biasakan mereka punya buku gambar yang harus digambar sekolah. Tapi saya punya satu buku gambar, dia mau gambar apa saja. Sampai sekarang masih SMP, saya beri. Nggak, sebenarnya saya mau bilang nggak boleh disobek ya, gitu enggak kan. Tapi saya berikan kertas. Ini kalau mau bikin kapal ya. Jadi bekali itu di tasnya. Kalau memang putra putri, karena masih kecil pasti yang ditanyakan. Kan kita pengen anak kita nggak pakai kata negatif gitu. Jadi katanya psikolog Ibu Dokter, apalagi saya namanya ya, anak yang dibesarkan oleh kata-kata positif maka keluarnya ucapannya positif dan mindsetnya nggak positif. Itu saja tambahan dari saya. Ini ke moderator punten. Mangga pertanyaan kedua. Terima kasih Bu Naning atas masukannya dan juga sharing ilmunya ya terkait dengan tadi ya kata-kata yang tentunya atau diksi jadi kata-kata yang halus ya dalam ini. Terus yang mungkin Bu Sarah. Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin pertanyaan yang kedua yaitu dari Bu Ana ya, terkait dengan anak itu sudah tahu konsekuensinya ya ketika melanggar dan sebagainya. Tetapi di situ anak itu kadang-kadang ngeyel ya dengan perilaku yang dia lakukan ketika juga dengan konsekuensi yang sudah ada itu seperti itu. Ya di sini mungkin kita harus memahami ya antara konsekuensi dengan keyakinan gitu. Ya, jadi antara konsekuensi dengan keyakinan artinya kalau sebuah konsekuensi itu jadi sudah ditentukan jadi sudah ditentukan konsekuensinya ini seperti itu, bakal seperti ini seperti itu ya. Misalkan kalau melanggar ini maka kamu akan mendapatkan ini konsekuensinya itu seperti itu. Sudah ditentukan di awal. Itu kalau konsekuensi. Ya. Tetapi kalau keyakinan itu adalah kita rembukan bersama di awal. Kita musyawarah dulu, kita diskusi dulu, ada diskusi. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sudah ditentukan dari atasan misalkan atau dari rapat guru misalkan ya, menentukan konsekuensinya kalau melanggar kesiangan konsekuensinya adalah harus ini gitu ya, tanpa melibatkan anak-anak gitu ya. Tapi kalau keyakinan itu adalah dibuat dulu, ada diskusi antara anak dengan kita gitu. Itu kalau keyakinan, sehingga dari itu semua ada kesepakatan gitu. Jadi kalau melanggar ini tentunya kesepakatan artinya itu adalah sebuah kesalahan gitu ya. Ya maka bagaimana cara, kita tanya lagi bagaimana cara anak itu untuk menyelesaikan persoalan itu gitu kan, seperti itu. Jadi misalkan yang tadi kalau kesiangan terus
mau bagaimana terusnya seperti itu ya. Jadi itu Pak bedanya antara konsekuensi dengan keyakinan. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ditentukan di awal tanpa melibatkan siswa atau tanpa melibatkan siswa, kalau keyakinan itu adalah kita melibatkan siswa sebelum keyakinan itu dibentuk. Itu mungkin Ibu Ana. Terima kasih. Sekali lagi mungkin Bapak Ibu tidak puas dengan jawaban saya. Sekali lagi saya bukan laki-laki pemuas. Baik, Bapak Ibu mohon maaf ya, ini tetangga saya memang yang begitu ini sekali. Dan masih diedit lah begitu. Baik, Bapak Ibu, termin pertama sudah kita lewati. Jajaran sebelah sana mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Oh, masih ada ya Pak? Sepertinya Bapak Fajar. Ya, Bapak Fajar. Oke, mohon maaf. Baik, untuk termin kedua kita mulai 2 pertanyaan juga biar tidak terlalu panjang. Silakan. Boleh bertanya dari Bu Silvi dulu ke Pak Fajar. Pak Fajar dulu, monggo. Bagi Pak Yosef yuk, tilu ge. Nggak pendek-pendek kalau terkenal cangkelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak benar ini mau bukan bertanya Ibu ya, lebih ke sharing pengalaman saja dan memang pernah tahu. Untuk katanya Bu ya, ini bukan dalam biologi saya dulu tapi pernah baca tentang otak, tentang otak, bahwa memang otak kita itu tidak bisa menerima sesuatu yang negatif. Jadi kalau dibilang jangan jawab positif, jadi memang harus positif. Segitu saja dari saya Bapak Ibu. Sharing Ibu. Ternuhun Pak Fajar. Kita kasih plus biar meriah dong. Bagaimana dilanjut Mbak Desa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Pak Haji, di mana saya pernah melihat dan merasakan juga di sekolah luar negeri menurut sekarang di dalam negeri mungkin ya. Saya kalau itu di luar negeri ya ada siswa mungkin ya, siswa yang soleh mungkin Pak ya, sudah dikasih teguran gitu kan, sudah dikasih pendekatan, cuman anak itu tetap seperti itu, tidak ada perubahan dan masih banyak gitu. Pas saya di luar negeri itu terkadang kita harus ada berkelanjutan pendampingan mungkin ya, aturan sudah dibuat mungkin, lalu sanksi juga sudah dilaksanakan kalau yang sudah melanggar, tapi terus-terusan seperti itu mungkin harus ada pendampingan. Nah, pendampingan ini mungkin apakah kita harus terus-terusan didampingi dari sekolah sampai di lingkungannya ataupun langsung ke rumahnya, ataupun seperti apa biar ada perubahan signifikan mungkin. Itu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Haji. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung mau mencatatnya, rada rewas antara luar negeri. Aduh, rada deg-degan gitunya. Bias Pak Yosef di luar negeri sami sekolah panitennya. Mohon, jadi apakah apabila ada anak yang terus-terusan melanggar begitu ya Pak, perlu didampingi sehingga dia benar-benar insaf mungkin ya, dan kembali ke jalan Allah.
Mangga Pak Haji diaturana. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada Pak Fajar dan juga Pak Yosef. Tadi saya sudah, Pak Fajar sudah berbicara otak, saya langsung ini membayangkan materi otak gitu ya. Jadi, membayangkan materi otak, kira-kira kemana arahnya gitu ya. Karena kira-kira misalkan apakah otak kiri, otak kanan atau apa sebagainya. Apa cerebellum atau apa dan sebagainya. Tapi ternyata luar biasa. Terima kasih ya Pak Fajar. Jadi intinya bahwa otak itu tidak bisa menerima hal yang negatif, itu saya sepakat itu dengan itu. Ya, maka itu tentunya hal yang fitrah ini oleh Ki Hajar Dewantara itu dikembalikan lagi, artinya dimunculkan lagi hal seperti itu. Supaya tentunya hal yang positif, hal yang yang ada atau merupakan fitrah atau kesucian dari manusia ya, itu bisa ini ya. Kan bahwa manusia artinya kita jangan sampai menyangka bahwa murid yang ada di sekolah kita itu adalah seperti kertas kosong gitu ya. Artinya dia itu tidak memiliki latar belakang gitu, atau dia itu tidak memiliki potensi, dia itu tidak memiliki kemampuan dan sebagainya. Tapi tentunya dia adalah dengan memiliki atau dia membawa potensi yang ada gitu ya. Dan maka itu Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita itu adalah sebagai sebagai petani gitu ya. Kita adalah sebagai petani gitu. Dalam arti bahwa petani itu dia tidak bisa merubah tanaman jagung menjadi padi gitu. Jadi kita nanam jagung, panen padi. Ya petani nggak bisa itu gitu kan. Tapi dalam hal ini ketika hanya bisa merawat, bisa memupuk gitu kan tanah yang akan kita lakukan itu. Jadi ketika potensinya padi, maka bagaimana caranya padi itu supaya tumbuh menjadi padi dan subur nanti panen juga padi yang banyak itu seperti itu. Terus juga jagung juga demikian. Jadi sekali lagi bahwa potensi anak atau murid kita itu adalah semua sudah ada. Jadi bukan seperti kertas kosong dan seenaknya kita guru yang mencatat dan sebagainya. Bukan ini. Dan tentunya ini juga ada kaitannya dengan mungkin tadi bahwa atau merupakan prolog dari jawaban Pak Yosef ya, atau pertanyaan Pak Yosef gitu, yang terkait dengan tadi sudah berkali-kali ya, mungkin di sekolah luar negeri ya, dalam ini sekolah swasta, saya pikir nggak swasta nggak negeri apa ya, namanya anak sekolah ya sama gitu ya, dalam arti memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran seperti itu gitu. Dan tentunya tadi sudah diberi teguran, sudah diperingati dan sebagainya, atau bahkan sampai ada pendampingan ya dan sebagainya, diusahakan untuk ada pendampingan, tetapi masih seperti itu gitu ya, masih seperti itu. Tentunya dalam hal ini mungkin ya kita lakukan adalah, maka kita tawarkan adanya tadi Pak segitiga restitusi tadi ya. Kita kaji masalahnya ya, kita identifikasi dulu masalahnya apa ya, terus artinya yang ini Pak, yang tadi itu ya, yang ada 5 itu ya, yang validasi ya, dan seterusnya sampai terakhir itu mungkin yang perlu Bapak Yosef lakukan dulu itu ya kan, langkah-langkah itu, atau sudah Pak atau belum? Sudah melakukan itu ya. Ya artinya mungkin dengan lebih lebih ya, keyakinan kelas mungkin juga perlu dilakukan ya, atau di seterusnya itu. Ya, kalau saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukan adanya segitiga restitusi ini, karena memang di sini
yang dilakukan dalam sertifikat khusus itu betul-betul mengangkat ya apa yang ada mengangkat jiwa yang ada pada anak itu sendiri gitu. Jadi betul-betul disentuh gitu ya. Anak-anak disentuh hatinya gitu. Dia dengan hati gitu kan. Artinya hatinya itu disentuh betul-betul sehingga akan keluar gitu ya apa yang menjadi unek-unek ataupun bahkan kenapa melanggar itu seperti itu. Jadi saya pikir ketika kita dengan hati, maka ketika diterima dengan hati lagi itu akan bersatu gitu. Ya, artinya akan karena hanya hati yang ikhlas, ya, hanya hati yang tentunya bisa yang hati-hati yang terbuka ya seperti itu tentunya adalah ya pokoknya kalau dengan hati itu pasti akan langsung luluh gitu kan seperti itu ya atau dengan ya pendekatan dengan hati pasti akan luluh gitu karena mereka juga punya hati gitu. Kita punya hati, mereka punya hati. Artinya ketika terjadi artinya pendekatan secara hati ya itu insya Allah akan luluh gitu Pak, akan luluh. Itu mungkin dari saya itu seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang menambahkan. Terima kasih Pak Haji Sutrisno. Pak Yosep sangat menarik ya pertanyaannya. Bagaimana jika ada anak begitu ya, murid yang sudah dilakukan treatment mungkin ya, tapi masih melanggar lagi begitu ya. Apakah harus pendampingan atau tidak? Ini mungkin bukan hanya di sekolah luar negeri gitu ya. Saya juga alhamdulillah Pak alumni luar negeri 25 tahun mengabdi di luar negeri gitu ya, sebelum di negeri seperempat abad di luar negeri, jadi sudah mengalami lah ya seperti apa dinamika menanamkan karakter positif, karakter yang perilaku yang baik kepada anak-anak. Memang luar biasa ya. Challenge-nya tentu sangat luar biasa. Dalam menangani murid-murid yang membutuhkan perhatian khusus begitu ya, kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Itu satu ya, tidak mungkin kita sendiri. Misalnya sebagai guru mapel, kita menemukan anak yang selalu bolos misalnya di mata pelajaran kita, atau tidak memperhatikan, atau misalnya selalu izin keluar pada saat dia pada saat harusnya pembelajaran berlangsung gitu ya, Charles gitu ya, tekok mencar ngereles gitu kan. Dulu ada anak yang gitu ya, kalau di sini mungkin tidak terlalu tapi bisa jadi ada anak yang menghindari mapel-mapel tertentu karena tidak interest begitu ya, tidak sesuai dengan minat dan sebagainya. Mungkinlah banyak kasus yang terjadi. Saya pikir kita harus bekerja sama dengan pihak lain, Pak. Bekerja sama dengan pihak lain, minimal dengan wali kelas. Itu harus optimal kita dengan wali kelas. Sebagai guru mapel, selalu komunikasi dengan wali kelas. Apapun yang terjadi di kelas kita, begitu ya. Misalnya ada anak yang out of control gitu ya, harus selalu disampaikan pada wali kelas. Bukan berarti kita mengadu, tidak, tapi memang mekanismenya seperti itu gitu ya. Sampaikan pada wali kelas, jangan sampai wali kelas tidak tahu. Karena nanti yang akan berkomunikasi lebih intens ke orang tua itu wali kelas, begitu. Idealnya orang tuanya tahu, begitulah. Karena hakikatnya pendidikan itu kan bukan hanya kewajiban guru di sekolah. Kita juga harus tahu background dia di rumahnya seperti apa. Contoh sedikit, saya pernah menangani seorang anak ya, seorang anak yang membutuhkan perhatian khusus gitu. Maka sebagai wali kelas waktu itu saya intens berkomunikasi dengan orang tua. Apa nih masalah di rumahnya? Karena pasti relate, Pak. Apa yang terjadi di sekolah itu ketika kita cari akar permasalahan,
akan nyambung begitu loh. Akan ketemu akar masalah. Oh ternyata akar masalah misalnya ibu bapaknya biasanya kan broken home, atau kasus-kasus yang paling klasik tinggal sama nenek gitu kan, tinggal sama nenek, broken home, atau biasanya juga ada yang sampai anak disebut insomnia begitu ya. Anak saya insomnia ibu, jadi setiap malam tidak mau bangun, tidak mau bangun, nggak mau tidur. Jadi hari insomnia masa umur-umur mau tidur sebenarnya, tapi tidurnya pada saat mau sekolah, gitu loh. Hari siang jam 6:30 baru tidur dan tidurnya seperti kebo, nggak bisa dibangunin. Kalau menurut saya itu bukan insomnia, karena semalamannya dia gadang, ya otomatis paginya pasti butuh tidur kan. Nah ini kalau tidak dikomunikasikan intens dengan orang tua, pasti berat Pak, kita nggak bisa menangani sendiri. Kemudian di sekolah pun ada counselor, ada BK. Selain wali kelas, kalau memang sudah give up sama wali kelas, BK-nya digandeng gitu, BK-nya digandeng. Insya Allah BK-nya juga sangat suportif begitu kan, pasti bisa bantu kita, bisa bantu Bapak Ibu guru, bisa bantu murid-murid kita. Intinya jangan sendiri. Itu ya, jangan sendiri karena tidak mungkin bisa kita atasi sendiri gitu ya. You are not alone Pak, tenang. Semua pasti mengalami, dan di sini pun di sekolah kita ada beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perilaku-perilaku seperti itu, tapi dengan penanganan yang bijak, dengan penanganan yang optimal, insya Allah pendampingan betul dibutuhkan, tapi jangan sendiri gitu loh. Karena kita tidak bisa handle semuanya sendiri, kita bisa overwhelm gitu ya, kewalahan nantinya gitu. Tetap butuh bantuan orang lain. Itu barangkali yang nantinya mungkin kalau sudah pada tataran sama wali kelas sudah tidak bisa, BK sudah tidak bisa, nanti akan semakin naik gitu kan. Penanganan misalnya membutuhkan bantuan dari sekolah, kelembagaan, dari manajemen begitu, itu pasti dibantu Pak. Dan sudah berapa kali sekolah kita memang menangani hal yang seperti itu, meskipun tidak banyak tapi ada gitu. Itu barangkali tambahan informasinya atau masukannya Pak Haji. Hatur nuhun Pak Haji Yosef, hatur nuhun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Pak Yosef maupun Pak Fajar yang sudah memberikan masukan dari Pak Fajar dan Pak Yosef pertanyaan, dan Bapak Ibu lainnya yang ada di ruangan ini bisa mengambil hikmah dari paparan materi maupun sesi diskusi kita sore hari ini, dari siang hingga sore hari ini. Bapak Ibu tadi Bapak Sutrisno menyampaikan sedikit yang beliau paparkan, tapi mudah-mudahan banyak berkah yang bisa kita terima bersama. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Pak Haji Sutrisno. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu Moderator. Untuk mengakhiri atau di penghujung acara ini ya, tentunya pertama saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah tentunya merelakan untuk bisa mengikhlaskan diri untuk bisa hadir di diskusi kesempatan ini. Ya tentunya mungkin itu yang saya tadi sampaikan adalah hanya sedikit, sangat sedikit ya, ilmu yang mungkin saya dapati dari pelatihan guru penggerak angkatan 11 ini. Maka itu tentunya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ini bisa berarti untuk kita semua, dan tentunya adalah untuk kebaikan dan juga perbaikan SMA Negeri 1 Tasikmalaya dan juga anak-anak kita, murid-murid kita di SMA Negeri 1 Tasikmalaya ini. Yang tentunya ketika murid-murid kita memiliki karakter ya yang baik ya, sebagaimana jargon SMA Negeri 1 Tasikmalaya adalah 3K itu: karakter, kabisa,
kata rima itu seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya tadi sampaikan itu bisa memunculkan karakter yang baik ya, karena tentunya karakter yang baik itu bisa didapat dengan pendidikan yang baik gitu ya, dan pendidikan yang baik tentunya adalah berasal dari guru yang memang melakukan pendekatan itu yang berpihak kepada siswa itu seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tentunya banyak sekali kesalahan yang saya lakukan atau dalam komunikasi dan sebagainya. Itu yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Bapak Haji Sutrisno atas diseminasi budaya positif, disiplin positif kepada kita semua. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga segera menyusul menjadi TGP ya di angkatan-angkatan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan ini berkah dan kita pulang dengan selamat, mari kita tutup dengan doa kafaratul, baca mandala dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC dan moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya sebelum diambil mic saya oleh Bu Haja Erli. Ini sudah dari tadi mau ngambil, ini tuh. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah itu kekurangan saya. Apabila ada sumur di ladang, jangan punya orang yang namanya. Kalau ada umur yang panjang, mari kita berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditunggu ada pengumuman dari Bu Haja.